4 langkah brilian menghiasi pertandingan antara Hikaru Nakamura melawan Boris Gelfand, seorang Grandmaster asal Israel. Pertandingan ini terjadi pada ronde kelima kejuaraan dunia catur kategori tim, tepatnya di tahun 2010. Hikaru Nakamura memegang buah hitam, memiliki akurasi 98%. Gila ya, akurasi segitu itu sudah hampir menyamai engine ya. Bagaimana pertandingannya? Langsung saja kita mulai analisanya. Putih mengawali langkah dengan D4, dilanjut kuda ke F6, C4, D6, kuda ke C3, dan bishop ke G7, dan ini adalah King's Indian Defense. Putih melanjutkan dengan E4, dibalas D6. Kemudian putih pengembangan kuda ke F3, rokade, gajah ke E2, E5, membongkar setter ya. Putih rokade dilanjut kuda ke C6 pengembangan, D5 didorong, ancam kuda, kuda bermanuver ke peta E7. Kuda manuver dari putih ke D2, begitupun dengan Hikaru, manuver kuda ke peta E8. B4 didorong, F5, kemudian C5, ngajak pertukaran pion, diabaikan dan kuda beralih ke peta F6. Putih melanjutkan dengan F3, memperkuat pion. Pion didorong oleh Hikaru ke F4 dan mengunci lajur F ya, dengan tujuan ingin memajukan pion yang ada di lajur G dan juga di lajur H. Karena ciri khas dari King's Indian Defense ini adalah serangannya di lajur G ini ya, di sayap raja ini ya, dengan pion-pion G dan pion H ini. Putih melanjutkan dengan kuda ke C4, G5 didorong, A4. Putih juga ingin menyerang ya. Manuver kuda ke peta G6 oleh Hikaru dan gajah ke peta A3, pengembangan sekaligus ancaman tidak langsung terhadap benteng hitam. Hitam, langkah profilaksis, benteng ke peta F7. Putih B5, dorongan pion, akhirnya terjadi pertukaran pion, dimakan balik oleh putih, dan dorongan pion di lajur H oleh Hikaru Nakamura, memulai serangan. Putih pion A5, Hikaru pion B4, tantangan pertukaran pion, dan putih membalas dengan B6. Pion didorong terus oleh Hikaru Nakamura, dan di sini putih memilih untuk menggeser rajanya ke peta H1. Kemudian Hikaru Nakamura menawarkan pertukaran gajah, karena gajah Hikaru ini pasif ya, sementara gajah putih sangat aktif. Putih menolak dan mendorong pion ke peta D6. Banyak sekali pilihan pertukaran pion ya di posisi ini, dan Hikaru memilih langkah pion A kali B6, dibalas oleh putih. Gajah ditarik mundur ke peta G1 melindungi raja. Hikaru melanjutkan dengan kuda naik ke peta H4, dan putih menggeser bentengnya ke peta E1. Dan disinilah serangan Hikaru Nakamura benar-benar dimulai dengan langkah yang di luar nurul ya, langkah yang mungkin kita tidak akan mengira bahwa Hikaru akan melakukan langkah itu. Dan langkahnya adalah Sacrifice the Knight. Ya, ini adalah pengorbanan kuda pertama ya. Sayangnya ini bukan langkah brilian, tapi tetap saja langkah ini sangat cantik ya, karena kuda dengan berani memakan pion tanpa ada yang melindungi. Tapi di langkah ini putih tidak berani untuk memakan kuda dan lebih memilih langkah makan pion sekaligus mengancam menteri. Menteri Hikaru diancam, tapi kemudian Hikaru melanjutkan dengan Sacrifice the Knight, brilian. Langkah brilian pertama ya dari Hikaru Nakamura. Kuda memakan benteng dan ancamannya jelas ya, checkmate. Jadi meskipun menteri Hikaru dikorbankan, tapi putih tidak berani untuk memakan menteri ya. Dan putih memilih memakan kuda, dilanjut oleh Hikaru Nakamura dengan dorongan pion, cek. Wajib makan, dimakan, kemudian cek lagi menggunakan benteng. Raja bergeser ke peta H1. Sebenarnya ada dua peta ya, dua opsi untuk berpindah rajanya, tapi kenapa memilih ke sini? Misal, kalau di posisi ini raja ke peta F2, maka akan ada cek. Ditutup dengan kuda. Raja hanya punya satu peta dan checkmate. Begitupun kalau misal raja bergeser ke peta F1, maka ada cek. Raja naik seperti tadi ya, checkmate juga ya. Jadi itulah alasan kenapa Boris Gelfand memindahkan rajanya ke peta H1, terjepit ya.
karena lajur ini dikuasai benteng ya. Dan di langkah ini Hikaru melanjutkan dengan brilian lagi ya teman-teman ya. Tetap mengorbankan menterinya, tapi ancamannya adalah checkmate lagi. Jadi kemudian putih merespon dengan tantangan pertukaran gajah sekaligus mencegah ancaman checkmate. Kemudian Hikaru menemukan langkah selanjutnya yaitu brilian sack the queen, pengorbanan menteri ya teman-teman. Menterinya dikorbankan. Kalau gajah berani makan, maka akan ada checkmate. Jadi tidak berani ya. Nah, di sini tadi ya, langkah brilian dari Hikaru Nakamura, langkah brilian ke 1, 2, 3. Langkah brilian ketiga dari Hikaru Nakamura. Putih melanjutkan dengan makan pion ya. Ancam menteri. Tapi kemudian hitam melanjutkan dengan brilian lagi ya teman-teman ya. Karena kalau dimakan checkmate. Oke, jadi tidak mungkin dimakan ya. Dan putih memilih makan gajah. Kita melanjutkan dengan makan gajah, dilanjutkan dengan benteng menyerang menteri, tapi Boris Gelfand lupa kalau kudanya gratis ini. Sementara lajur ini masih ada benteng yang melindungi. Permainan masih berlanjut dengan pion promosi menjadi menteri. Menteri dimakan, benteng makan, kemudian menteri serang benteng dan Boris Gelfand menyerah pada langkah ke-33. Setelah langkah ini menyerah ya. Kalau misalnya benteng ditarik mundur, maka ya makan pion saja, sudah 1, 2, 3, 4, unggul 1, kemudian unggul 1 perwira ya, unggul kuda dengan 2 pion bebas dari Hikaru Nakamura, maka sulit sekali ya pastinya. Dan sangat menghibur ya pertandingan ini teman-teman, 4 langkah brilian. 1, dimulai dari kuda, kemudian ada gajah, menteri, dan gajah lagi. Di antaranya 3 brilian berturut-turut ya, gila Hikaru Nakamura ini. Kerasukan Mikaltal atau gimana ya Hikaru Nakamura pada tahun 2010 ini ya. Ya mungkin itu saja teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Game ini sangat menghibur sekali, pasti kita semua sangat menikmati ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.